menentukan adanya sampel dari suatu populasi? Dan bagaimanakah karakteristik dari suatu sampel? Populasi memiliki karakteristik yaitu dua. Satu, dia spasial, dan dua, individual. Artinya apa? Artinya dalam suatu lokus atau daerah penelitian itu akan ditemui populasi yang dicirikan dengan adanya individual, yaitu pribadi. Kemudian yang kedua, ia ada di suatu space, ada spasial, jadi di suatu wilayah. Misalnya unit analisis saya adalah RT. Berarti di RT itu ada subjek risetnya yang kita sebut dengan sampel, atau juga kita sebut dengan populasi kalau itu merupakan penelitian yang sifatnya adalah keseluruhan atau population research. Sedangkan sampel research itu merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik induknya. Jadi karakteristik induknya adalah karakteristik dari si populasi itu sendiri. Jadi sampel itu adalah bagian atau elemen daripada populasi yang memiliki karakteristik sebagaimana populasi itu. Nah, di dalam hal ini sampel diambil pada suatu penelitian yang bisa diambil karena alasan tertentu. Misalnya adalah satu, populasi yang diambil oleh peneliti terlalu besar. Yang kedua, peneliti menginginkan adanya hasil yang lebih rigid. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Yang kelima, keterbatasan anggaran. Nah, beberapa karakter inilah yang menyebabkan mengapa sampel itu perlu dipilih. Nah, dalam suatu penelitian ini, gitu ya, populasi dan sampel dibedakan. Kalau pada penelitian kuantitatif, sampel kita sebut dengan responden. Dan juga di situ ada juga informan. Nah, responden itu apa? Responden adalah orang yang merespon pertanyaan peneliti jika dia bertanya. Nah, sampel ini jumlahnya sedikit aja. Sampel ini jumlahnya relatif banyak. Maka metode yang dipakai adalah metode kuesioner. Kalau dalam penelitian kuantitatif. Tetapi kalau dalam penelitian kualitatif, dia akan menggunakan FGD, Focus Group Discussion. Nah, kemudian FGD ini dipakai untuk apa? Pada wilayah unit analisis itu dipakai untuk mengambil data pada unit analisa terkecil, di mana peneliti itu bisa mengambil sampel atau mengambil data pada responden sampel responden. Nah, kemudian pada penelitian kualitatif, sampel adalah informan. Jadi jarang kita temui pada penelitian kualitatif responden itu jarang, walaupun ada, gitu ya. Jarang. Nah, informan sama sampel bedanya apa? Sampel itu bukanlah decision maker. Maksud saya responden. Responden dalam konteks penelitian kualitatif bukan decision maker. Tetapi pada penelitian kualitatif yang lain, informan itu adalah decision maker. Nah, misalnya, saya meneliti tentang akselerasi pembangunan kota terpadu mandiri di Sumatera Selatan. Gitu. Nah, informan saya siapa? Informannya tentu aja Bapeda. Informannya siapa? Kepala Kasubdit daripada pengembangan wilayah. Nah, sedangkan responden, kalau saya membutuhkan responden, yaitu orang-orang yang tinggal di daerah lokus. Untuk apa tujuannya? Untuk adakan cross check. Cross check itu apa? Untuk pengambilan analisis triangulasi. Jadi ambil wawancara, ambil questionnaire, ambil observasi, kemudian saya akan analisis secara triangulasi. Kemudian yang kedua, pengertian sampel kuantitatif secara umum merupakan bagian ataupun elemen populasi yang memiliki karakteristik dari populasi bentuknya. Dengan pandangan secara umum terdapat pemahaman mengenai karakteristik sampel yang baik, di mana terdapat dua jenis sampel representatif, yaitu akurat dan presisi.
Pertama, sampel adalah kemampuan statistik sampel dalam mengestimasi populasi dengan tepat. Kemudian presisi sampel adalah sejauh mana hasil penelitian yang diperoleh dari statistik sampel mampu merefleksikan populasi. Nah, ini karakteristik. Apa yang dimaksud dengan sampel representatif? Ini berlaku di mana? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab pada kuantitatif yang utama. Tetapi akan juga bisa dipakai pada kualitas, representatif, akurasi sampel pada kualitatif riset. Dari mana dasarnya? Nah, itu yang membedakan adalah dasar pemikirannya. Kalau pada kualitatif, pada informan yang kita pilih pada saat pre-survey. Karena pada saat pre-survey itu sampel ditetapkan pada daerah lokus oleh penelitinya. Dan dia secara purposif sudah memilih, ini siapa informan saya yang pertama. Dan nanti informan kunci yang pertama inilah yang akan memberikan arahan menuju ke informan kedua, informan ketiga, informan keempat, informan kelima, informan keenam, sampai diperoleh jawaban itu jenuh dari apa yang saudara tulis pada guidance list yang Anda siapkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah, sedangkan dalam penelitian metode kualitatif, populasi dan sampel penelitian disebut dengan kondisi sosial. Di sampel itu disebut dengan kondisi sosial, di mana Bapak dan Ibu itu melakukan penelitian. Atau juga disebut unit analisis. Gitu. Atau juga disebut unit analisis. Nah, apakah unit analisis dan apakah yang dimaksud dengan kok kita sebut dengan kondisi sosial? Silakan Pak Cornelius bisa menjawab. Mengapa kita sebut dengan kondisi sosial pada daerah sampel dan kita sebut juga unit analisis pada daerah sampel? Silakan Pak Cornelius. Sebut kondisi sosial karena dalam penelitian itu kita mengambil semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial subjek yang diteliti itu. Ya. Terus unit analisis gimana? Analisisnya itu tergantung dari unit analisis, bukan analisis, unit analisis. Baik, unit analisis berarti kita fokuskan, bukan melebar, tapi fokus ke ini subtopik atau hal yang mau diteliti itu, Pak Prof. Oke, terima kasih. Barangkali Pak Suryo bisa menambahkan atau unit analisis itu merupakan satuan terkecil yang mau kita potret, Pak Prof. Oke. Yang mau kita cari datanya. Jadi kemungkinan dalam penelitian kualitatif, apakah terjadi banyak unit analisis? Unit analisisnya satu saja. Misalnya pada level lokusnya bisa satu, lokus bisa satu, yaitu kondisi sosial di mana keberadaan subjek riset saya dan semua yang mendukung ada di situ. Tetapi Bapak pahami dalam satu desa wisata sebagai contoh, apakah satu desa wisata hanya satu unit analisis? Apakah ada berbagai unit analisa sesuai tema dan topiknya? Ada berbagai unit analisis. Bisa kita unit analisisnya bisa berupa kondisi sosial, tergantung dari temanya. Dari temanya. Kalau temanya kita bicara kondisi sosial, ekonomi, budaya, mungkin satu unit analisis masuk. Tapi kalau nanti di tema yang lain kita akan berbicara tentang akselerasi, mungkin temanya akan berubah menjadi dua. Unit analisisnya pun menjadi dua. Walaupun lokasinya bisa sama, bisa tidak. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu, kita harus pahami. Kondisi spasial adalah yang besar. Unit analisis adalah unit terkecil di mana
peneliti akan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan tema topik penelitian. Oke. Kemudian tadi di sini disebutkan kondisi sosial dimaksudkan di mana lingkungan ekosistem manusia tersebut berada. Subjek penelitiannya adalah individu atau orang yang mampu untuk menjawab segala pertanyaan peneliti jika ditanya. Nah, kalau tidak ditanya dia ngomong sendiri kan tidak mungkin. Baik dalam cara lisan maupun tulisan. Subjek penelitian di wilayah lokus dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan, bukan responden. Mengapa begitu? Silakan, Bu Yuli. Jadi di dalam penelitian kualitatif ini, informan itu benar-benar penting karena dia memberikan informasi secara lengkap. Lalu mungkin nanti dari informan tersebut dia bisa menunjuk beberapa orang lagi yang bisa melengkapi apa yang dia sudah sampaikan. Jadi pada dasarnya man adalah manusia yang memberikan informasi jika ditanya. Dalam hal ini biasanya dalam kualitatif kita sebut informan. Walaupun ada informan kunci, informan tambahan, itu terserah penyampaiannya. Tapi yang pahami bahasanya informan ini adalah orang kunci, decision maker. Orang kunci, decision maker. Jadi kalau kita mencari informan tidak sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau teliti, barangkali akan menjadi salah alamat. Karena kata kuncinya informan adalah sangat penting karena dia akan senantiasa digali terus informasinya oleh peneliti sampai akhir daripada penelitian itu berlangsung. Bahkan sampai penelitian itu diujikan pun kalau masih ada kesalahan atau kekurangan dari disertasi Bapak dan Ibu masih bisa mengikuti. Maka dalam hal ini secara strategis informan ini harus dijaga secara humaniora gitu ya. Bahasa lainnya dijaga supaya dia tidak patah semangat dan rekan-rekannya 5 atau 6 informan yang lainnya. Oke. Selanjutnya unit analisis merupakan unit terkecil. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahasanya unit terkecil dalam suatu penelitian itu bisa banyak, apalagi secara kualitatif. Bisa saja diambil secara temanya, gitu ya. Temanya ketemu, unit analisisnya dicari. Gitu. Baru pada unit analisis itu Bapak dan Ibu bergerak. Kualitatif ya bergeraknya di situ. Jadi selesai nanti cari pengembangannya pada unit analisis yang lain. Gitu. Nah, selanjutnya populasi. Populasi ini disebut juga universum atau universe. Dalam penelitian kuantitatif, populasi merupakan jumlah dari sampel yang akan diukur. Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi menurut Spradley, akan tetapi disebut dengan situasi sosial atau kondisi sosial. Nah, maksudnya apa ini Pak Tri? Penjelasan ini. Pak Tri nggak ada ini. Ada, Prof. Oh ya, silakan. Oh. Mungkin tadi seperti yang disampaikan di depan bahwa populasi dinyatakan sebagai unit sosial yang mana nanti ini dijadikan sebagai subjek penelitian tetapi dengan cakupan yang lebih luas. Kalau tadi informan itu kan hanya beberapa saja, tetapi kalau populasi ini adalah dalam cakupan satu lokus penelitian secara menyeluruh. Sedangkan kalau informan itu hanya perwakilannya saja. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang nanti aja ada kriteria narasumber. Jadi populasi itu adalah keseluruhan dari masyarakat yang ada di daerah lokus. Masyarakat atau subjek riset yang akan Bapak ambil pada daerah lokus.
Lokus itu artinya lokasi. Lokus itu artinya kondisi sosial pada penelitian kualitatif. Nah, kondisi sosial ini bukan unit analisis gitu loh. Bukan unit sosial gitu loh. Dia lebih besar gitu. Karena di dalam unit analisis itu terkandung elemen-elemennya si populasi. Misalnya unit analisis RT gitu. Ada manusianya enggak? Ada kondisi sosial di situ enggak? Ada subjeknya enggak? Ada pendukungnya enggak? Nah, sekarang informan. Informan itu dipilih kalau dalam penelitian kualitatif. Artinya dipilih secara representatif. Jadi dipilih secara representatif dan purposif. Kalau dia dirasakan pada saat pre-survey saudara, itu tidak memungkinkan atas arahan dari kiri kanannya, gitu ya. Kan tetangganya banyak. Bapak, menurut pendapat Bapak, informan saya yang paling kuat di sini siapa? Dia akan ngomong, Pak Dukuh itu loh Bapak, dia memang orang lama, orang asli sini. Oh ya, jadi kalau orang baru ya, mohon maaf tidak bisa dipakai. Karena apa? Di sini yang kita lihat adalah isinya, kontennya. Bukan sekedar dia hafal gitu. Oh, desa ini adalah desa wisata yang lahir pada tahun sekian, bukan itu, tapi secara hidup dan matinya, bahasa lainnya. Dia terlibat di situ, participation dalam kehidupannya di desa itu, di RT itu, di unit analisis itu. Dengan demikian, pada situasi sosial dan kondisi sosial itulah kita akan bergerak. Nah, tentu saja tidak mungkin semuanya akan kita teliti, maka kita butuhkan sampel, yaitu orang yang ada pada unit analisis itu. Kemudian ini banyak sekali, ya tentu saja tidak. Bapak Ibu kan akan pilih sampel itu adalah subjek yang betul-betul akan mendukung penelitian Anda, ya. Nah, sedangkan orang di luar informan diambil sebagai cross check saja. Ada pertanyaan? Belum bisa lanjut? Ada Pak. Silakan. Ada Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Yang saya itu bagaimana kita mulai dengan menentukan sampel, pertama informan kunci. Kalau hanya penelitian itu pada sebuah dan untuk menentukan lokusnya itu juga apakah perlu kriteria tertentu untuk tentang desa yang bisa memilih. Lalu dari situ baru kriteria apa lagi untuk kita tentukan informan orang-orang kunci. Oke. Terima kasih Pak. Baik Bapak, jadi lokus sudah ditetapkan oleh peneliti pada judul proposalnya. Misalnya pengembangan pendidikan di wilayah Kupang Barat atau Kupang Timur. Berarti lokusnya ada di Kupang Timur. Nah, kalau mau diperkecil, Kupang Timur kecamatan mana misalnya? Lokusnya sudah ditetapkan oleh peneliti pada proposalnya itu. Dan ketika memilih judul itu, tentu saja Bapak melihat fakta fenomena yang berada pada daerah lokus untuk mengangkat permasalahan. Nah, tentu saja di mana dan kapan yang membedakan. Pada penelitian kuantitatif, masalah ditetapkan peneliti terlebih dahulu. Sedangkan penelitian kualitatif ditetapkan oleh peneliti setelah pre-survey. Jadi pada saat pre-survey, Bapak akan melihat banyaknya masalah-masalah yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi, dan Bapak akan memilih dasar itu menjadi masalah penelitian Bapak. Tentu saja berpaku pada apakah ada teori pendukung, apakah ada metode pendukung, apakah ada data pendukung, apakah ada penelitian empiris yang ada. Jadi sudah ada kriteria-kriterianya. Kemudian narasumber itu akan dipilih pada daerah lokus Bapak, dan kapan itu memilih narasumber. Dan narasumber diambil dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, satu, dia adalah orang kunci yang ada di wilayah tersebut. Ya, dia memahami tentang maksud dari peneliti melakukan penelitian. Dan seterusnya, yang itu akan disampaikan oleh Swetley pada
pertemuan yang terakhir nanti ini gitu ya. Jadi ada indikator atau kriteria-kriteria narasumber yang akan Bapak pilih. Dengan demikian sudah terjawab. Daerah lokus adalah daerah yang punya kriteria sesuai dengan proposal, dan di dalam menetapkan kriteria daerah lokus ditetapkan betul-betul mendukung, ada data, ada teori pendukung, ada penelitian empiris yang pernah ada, dan seterusnya. Demikian juga untuk penetapan narasumbernya, ditetapkan berdasarkan kriteria. Minimal kriteria yang ada adalah mereka memahami betul, informan memahami betul akan apa kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat di mana penelitian atau unit analisis itu Bapak akan teliti. Begitu Pak Cornelis, silakan. Ada yang lain? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Pak Prof, nanya Pak Prof. Ya. Nanya. Pak Kusmiran, silakan Pak. Apakah informan ini bisa dijadikan sebagai landasan teori Pak Prof? Masuk di bab 1 gitu. Begini Pak Kusmiran, landasan teori itu tetap berpaku pada teori empirik, teori yang sudah ada. Nah kemudian apa yang diperoleh dari informan ini setelah Bapak padukan dan dianalisis, dia akan muncul menjadi teori baru. Dan jangan lupa Bapak, dalam konteks ini ucapan dari transkripsi antara Bapak dengan informan Bapak itu akan dituliskan. Dan dari situ Bapak memang menganalisis secara kualitatif, menganalisis dan dipadukan, dibandingkan, dikuatkan dengan teori-teori yang ada, dan mungkin akan muncul menjadi teori baru yang kita namakan induktif teori. Jadi diuji berdasarkan induktif. Jadi dari apa-apa yang ada diuji secara deduktif menjadi suatu novelty yang baru. Begitu Pak Kusmiran. Ya, jadi tidak langsung bisa jadi teori loh Bapak, harus didukung oleh teori empirik. Ya, oke, matur nuwun. Silakan Bu Erma kalau mau menanyakan. Enggak, Prof, lanjut Prof. Prof, Kalau enggak, saya mau nanya, Prof. Siapa ini? Ivan, Prof. Ivan, Ya, gini, Prof. Kalau di dalam penelitian ini terkait dengan sampel atau subjek penelitian dari sebuah penelitian kualitatif, Prof. Kalau kita berbicara masalah penelitian, kalau di kuantitatif itu jelas berapa populasi, maka jumlah sampel nanti akan ditentukan, jumlah ukuran sampel nanti akan ditentukan dengan teknik sampling dan gunakan tabel atau menggunakan rumus. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita ingin melakukan penelitian kualitatif, secara relevannya, ketika penelitian kualitatif yang dilakukan untuk disertasi itu berapa sih jumlah sampel yang seharusnya bisa kita gunakan agar disertasi kualitatif kita ini bisa diakui oleh orang lain? Ya udah. Baik. Jadi sampel untuk yang penelitian kualitatif batasnya memang tidak ada. Jadi paling tidak ketika kita menemukan narasumber pertama, yaitu kunci utama pertama, misalnya Pak Agus, saya akan mengarahkan pada Bapak Ivan, tolong silakan kelengkapannya ini Anda tanyakan kepada Pak Bambang, berarti orang kedua. Nah, kemudian Pak Bambang akan menyelesaikan persoalannya dengan Bapak dan dia mengatakan untuk kelengkapan silakan Bapak ke Pak Charlie. Nah, seterusnya sampai penelitian Bapak ini, yaitu guidance yang Bapak pakai itu udah mentok, udah jenuh. Artinya seluruh informan Bapak yang sebanyak 10 orang itu. Karena untuk informan itu betul-betul banyak Pak nanti hasilnya. Tanya jawab itu Bapak akan tulis dalam namanya transkripsi gitu ya. Ya Pak Iwan, tahu transkripsi apa Pak Iwan? Bentuk hasil dari wawancara, Prof. Ya, jadi itu literasi dari pertanyaan Pak Ivan. Misalnya, selamat sore, dan Bapak Abdurrahman Saleh. Dan Pak Abdurrahman menjawab, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ivan. Nah, itu Bapak tulis. Namanya verbatim gitu Pak ya. Tanya jawab, itu nanti kalau Bapak tanya dengan guideline yang sekitar 25 pertanyaan Pak. Mungkin kalau satu orang bisa 10 halaman.
10 halaman itu Bapak harus buat perbatinnya juga nanti untuk dimasukkan pada NPO 12. Nah, makanya berapa sih yang efektif, yang jelas? Satu, dasar pemikirannya adalah informan yang saya ambil adalah decision maker, dan saya akan berhenti ketika informan saya itu sudah tidak bisa menjawab. Artinya jenuh, Pak. Iya lah, orang Jawaban si A udah sama tanya dengan lah. jawaban si B sama si D. Wah, ini ternyata udah jenuh. Seluruh situasional, kondisional, sosial, ekonomi, budaya di Masuk daerah dosen, lokus Bu. atau daerah Masuk itu dosen. sudah terekam. Baik, gitu. Berarti ini kan kalau teknik sampel bisa dikatakan sebagai snowball teknis sampling ya, Prof. Jadi sampel itu tidak diketahui berapanya di awal gitu ya, Prof. Nah, sebenarnya bisa, Pak. Bapak tanya pada informan kunci ya. Bapak pada pressurvey pertama kan sudah dengan informan yang Bapak pilih. Dasar pemilihannya mesti tanya kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Siapa sih yang memahami betul daerah lokus ini? Nah, setelah itu Bapak tanya-tanya, apakah hanya satu orang? Oh enggak, nanti banyak. Nah, banyak itu berapa? Si A, si B, si C. Nah, di daerah situ yang paling tua berapa orang? Jadi di daerah lokus Bapak ini paling 10. 10 dari 15 ya sudah cukup 10. Jadi terkait dengan satu kriterianya benar-benar valid, akurat, presisi. Yang kedua, Bapak perhatikan anggaran, Bapak perhatikan juga waktu. Jangan sampai nanti Bapak ngejar target tapi waktunya kehabisan, akhirnya nanti hasilnya nggak maksimal, Pak. Mending sedikit, misalnya informannya 1-2 diolah dulu gitu. Tambah lagi kan lebih enak kita tambah daripada numpuk semua tapi nggak jadi gitu. Oke, itu ya cara teknis gitu. Biasanya saya kerjakan kalau saya dapat responden sekian, saya analisa dulu. Wah, ini kurang nih, masih bisa dikejar lagi, turun lagi, kembali lagi ke informan 1. Kok ini nggak terjawab, Pak? Dia akan ngarahkan, coba ini yang ahli informan 3 gitu. Itu nggih. Berarti nanti kan kalau di dalam samplingnya itu nanti kalau di proposal, misalnya kita berbicara proposal kan kita sudah menentukan berapa jumlah sampel. Berarti nanti bisa saja jumlah sampel kita itu bertambah dari jumlah yang telah kita tentukan di awal ya, Prof ya. Oke, saya tanya, bedanya proposal kuantitatif dengan kualitatif apa? Kalau kualitatif masih bisa berubah, Pak. Iya, masih bisa berubah. Apa Pak Karnili betul? Jadi proposal kualitatif itu bisa berkembang karena dia diperoleh juga pada fakta lapangan. Jadi nggak bisa tidak di dalam pengambilan informan kunci. Dalam penelitian ini berkembang secara snowball yang dimulai dari informan kunci pertama yang kita pilih pada pre-survey. Dan kemungkinan akan bertambah menjadi informan-informan pendukung, bisa 4-5 informan. Yang itu akan didalami pada saat penelitian blended yang kedua. Gitu Pak, strategi ngomongnya. Ada pertanyaan, Pak? Iya. Gimana Pak Bro? Ya, saya ingin bertanya, pertanyaan saya itu berlatar belakang demikian. Misalnya Bu Irma Kusuma Salim ini tertarik dengan disleksia. Lalu dia mau terus meneliti mengenai pemahaman guru-guru yang mengajar siswa-siswi yang mengalami gangguan yang disebut disleksia. Nah, pertanyaan saya, seandainya beliau ini, Bu Irma ini mau buat penelitian kualitatif dengan studi kasus, lalu ditemukan informan-informannya, itu misalnya 3-4 orang, semuanya menjawab, itu mereka tidak tahu metode mengajar yang baik untuk siswa-siswa. Seperti informasi yang diperoleh itu real Pak, kurus begitu saja. Singkat nggak begitu, suara Bapak nggak begitu jelas saya dengar. Jadi saya nggak ngerti kuncinya di mana gitu. Maksudnya gimana?
Putus-putus Pak Cornelius. Contohnya kalau informannya itu hanya menjawab saya dengan Putus-putus Pak Cornelius. Putus Pak, nggak bisa tahu maksudnya. Pak Korsel off kan kamera. Bu Irma coba, Bu Irma. Nah, silakan Bu Irma. coba Pak Korsel, kameranya off kan, biar tangkapan sinyal Bapak jauh lebih bagus. sudah Nah, Bapak, Irma coba Bu Irma bantu ini. gimana tadi pertanyaannya? Maksud saya begini, Bu Irma. Seandainya kalau Bu Irma studi kasus itu guru-guru yang mengajar siswa-siswi gangguan disleksia, lalu ini Bu Irma punya informan misalnya 2 atau 3 orang saja, dan ketiganya semua menjawab bahwa mereka tidak tahu metode mengajar. Nah, apakah dengan demikian maka selesai sudah itu data yang diperoleh? Jika demikian, apakah tidak datanya itu kurus kering begitu? Oh iya, tidak lah Pak, tidak, yang namanya di dalam kualitatif kan ada probing secara mendalam yang harus tetap kita gali. Nanti kita bakal sampai pada penentuan coding. Jadi kita misalnya salah satu menjawab, tiga-tiganya menjawab tidak tahu gitu. Terus kita tapi ketidaktahuan mereka itu terus kita lakukan probing sampai pada akhirnya nanti kita bisa menentukan dari guidelines itu yang menjadi ketidaktahuan apa. Itu yang nanti dari probing kita, dari ketidaktahuan itu kita akan melakukan coding. Nah, dari coding itulah bisa nanti kita keluar tuh akar masalah satu persatu. Oh, ternyata ketidaktahuan mereka apa. Jadi bukan ketika mereka menjawab tidak tahu kita putus, tidak, tapi ketidaktahuan mereka kita coding terus sampai bisa dapat. Jadi pada dasarnya pada penelitian kualitatif akan berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi plan as you proceed. Jadi benar apa yang dimaksudkan Bu Irma tidak berhenti begitu saja, tapi dengan adanya fenomena dan fakta yang ada dikembangkan menjadi suatu bentuk ekosistem baru gitu ya. Bahasa lainnya bentuk baru dari penelitian ini sehingga akan berkembang. Dan saya setuju bahasanya tadi decoding, betul decoding gitu. Karena kalau tujuan coding itu adalah untuk mengklasifikasi tema dan permasalahan yang kita temukan. Iya, betul. Gitu. Jadi tetap bisa di-indep. Nah, dari situlah ketemunya gitu. Makanya walaupun penelitian kualitatif itu subjektif, tetapi karena si peneliti sebagai instrumen, dia bisa mengembangkan daya pengembangannya menjadi lebih luas gitu. Oke, begitu. Betul Bu Irma? Jelas, terima kasih. Oke, matur nuwun. Bu Vika, mana Bu Vika nih? Bu Vika kok nggak ada? Pak Teguh? Oke, Pak Sunarno? Iya, Bro. Ayo, Pak. Apa yang bisa Bapak tanyakan mengenai ini? Dan mau diketahui ya, nanti kita habis UTS baru masuk NVIVO. Oh, iya. Jadi nanti datanya tak kirim dari saya. Jadi ada data wawancara, tapi contoh ya Bu Irma. Kemudian data foto, data foto, data audio gitu ya. Terus bagaimana cara memasukkan? Habis itu kita membuat klasifikasi bisa silakan. Kita buat coding gitu ya, buat notes gitu. Bagus ya pendek kata. Nah, nanti dari situ silakan sampai akhir Pak itu, sampai saya kasih contoh jurnalnya kan gitu. Oke, ada pertanyaan? Bu Yulin, silakan. Oh, boleh saya ini mungkin gini kali ya Pak. Kami kan semua di sini ini tidak semua yang berbackground psikologi gitu ya. Nah, tidak berbackground psikologi dan kualitatif ini biasanya lebih sering dipakai oleh anak psikologi, apalagi khususnya mereka yang klinis atau makro gitu. Kualitatif. Mungkin kalau saya pengen sedikit Prof agak lebih mendetailkan, misalnya gini,
kalau untuk di Kuali ini yang bisa menjadi guideline wawancara tuh kita ngambil dari apanya? Misalnya kalau di Papua itu apakah aspeknya atau indikator atau apa? Jadi biar teman-teman nih punya turunan, punya pemikiran, oh yang di Kuali ini kalau mau dibikinkan wawancara itu yang menjadi guideline wawancara itu diambil dari apanya sih gitu. Karena kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk semua mengerti. Kalau ternyata kalau misalnya di kuanti mereka tahu apa yang menjadi butiran item yang favorable, unfavorable, ini kita bisa mengambil dari aspek ya atau dimensi. Tapi dari kualitatif yang menjadi guidelines wawancara nggak seperti juga kita untuk bisa. Tapi saya rasa ini pada paham apalagi dengan jadi apa sih sebenarnya yang dijadikan gitu ya. Jadi pada dasarnya ibu kan buat suatu guideline ya Bu ya. Apa yang mau ditanyakan ya Bu ya? Iya benar. Nah sekarang Nah, itu itu ibu juga bagi, nggak misalnya saya akan meneliti aspirasi masyarakat terhadap pembangunan museum. Ya, saya akan tanya di dalam penelitian-penelitian terdahulu yang baik secara kualitatif maupun kuantitatif, variabel-variabel apa saja yang harus dimunculkan. Satu, pengetahuan dan pemahaman mereka tentang museum. Yang kedua, lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga. Yang ketiga, adalah perilaku, motivasi mereka mengenai keberadaan museum itu penting tidak. Yang keempat, adanya sosialisasi dari pemerintah keadaan enggak. Yang kelima, aspirasi mereka itu ada enggak. Nah dari indikator ini ibu dalami, jedet. Nah dengan demikian kalau saya tanya, apresiasi ini merupakan fungsi dari apa? Ya, merupakan fungsi dari pengetahuan dan pemahaman, lingkungan, motivasi, kebijakan pemerintah, kurung tutup. Nah, nanti ibu bapak akan menganalisa dari jawaban responden tersebut. Apakah dia tahu, cukup tahu, dan seterusnya. Begitu Bu. Jadi paling tidak itu menjadi guideline pada ibu. Nah, guideline itu diperoleh dari mana? Guideline pertama ibu oret dulu sebelum turun ke lapangan toh. Ada pre-survey dicocokin. Nah, mungkin akan tambah lagi. Dari narasumber atau orang-orang di situ mengatakan, Bu, ini nampaknya perlu juga mengenai bagaimana track munculnya gerabah di Kasongan yang dimulai dari Pangeran Diponegoro itu. Oh gitu ya. Nah, ibu akan tanya, apakah kalau saya tanyakan track itu, setiap orang akan bisa jawab? Bisa, informan kunci akan bisa menjawab. Karena memang dia orang asli sini dan orang pertama yang menjadi orang pertama yang bekerja untuk gerabah ini. Itu Bu Herman. Baik, Pak. Makasih. Jadi betul-betul apa ya, jeli gitu Bu Herman, jeli Bang. Saya dalam kualitatif pun tidak sembarangan gitu. Saya pasti akan cari dulu ini indikatornya apa nih, orang-orang itu akan ngomong apa, itu saya akan sesuaikan dengan teori yang ada, ya, teori motivasi. Di situ ada instinktif. Apa itu instinktif? Dan di dalam manusia instinktif itu yang mana? Dan seterusnya. Itu ya Bu Irma. Iya, Prof. Ini matur nuwun. Bu Pak Teguh. Pak Prof. Iya Pak Kemiran. Ya ini ada keganjalan sedikit nih Pak Prof mengenai informan tadi. Informan tadi kan kata Prof ada julu kunci ya. Julu kunci. Apa Pak? Julu kunci. Julu kunci apa namanya, kunci? Informan kunci. Informan kunci tadi ya. Artinya yang menjadikan orang yang akan membuat penelitian kita lebih baik gitu ya Pak Prof. Jadi yang saya pikirkan itu, apakah informan ini bisa menjadi sampel dalam penelitian kualitatif ini? Jadi kalau sampel dalam penelitian kualitatif itu namanya narasumber itu adalah informan Pak, bukan responden. Jadi dialah yang menjadi nasum, dialah yang menjadi sampel Bapak. Kita sebut dengan informan. Berarti dia ulang lagi ya Pak, penelitian kualitatif respondennya kita sebut
respondennya ada pada daerah lokus, ada daerah kondisi sosial, pada unit analisis adalah informan. Jadi dia bisa Pak RT. Itu Pak. Nah, respondennya penduduk-penduduknya kan gitu. Tapi yang Bapak cari di dalam penelitian kualitatif adalah Pak RT-nya itu, yaitu informan kunci, yaitu decision maker. Jadi kalau bukan decision maker, ya jangan diambil. Kan gitu Pak. Paham Pak Gus? Mulai memahami Pak. Itu gampang kok. Kalau penelitian kualitatif, instrumennya adalah penelitinya sendiri. Sampelnya, narasumbernya adalah informan kunci. Jadi cari informan kunci adalah decision maker. Jadi dia yang bisa ngutak-atik ini benar ini salah itu decision maker. Nah, kalau dalam penelitian yang berkaitan dengan pengembangan wilayah, informan kuncinya ya Bapeda provinsi atau Bapeda kabupaten. Begitu Pak Gus. Ada yang lain? Pak Tri? Lanjut masih. Ya. Lanjut. Bu Yulin? Mau tanya Pak, ada beberapa penelitian yang kadang-kadang penelitinya harus tinggal di situ berbulan. Tapi ada juga yang cuma datang aja tuh. Nah, kapan yang harus tinggal berbulan-bulan menetap, bergabung bersama penduduk, dan penelitian seperti apa yang harus menetap di tempat tersebut, Pak? Oke. Penelitian antropologi biasanya menetap berbulan-bulan karena dia mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam daerah lokus tersebut. Namanya adalah full participation gitu ya. Nah, sedangkan untuk ibu sebaiknya jangan full. Karena kan tidak bisa full di situ, yang lain ditinggalkan. Maka ibu ambil saja semi. Jadi datang, tinggal di situ sehari 2 hari, pulang. Diolah lagi, kurang, datang lagi. Jadi semi aja Bu. Karena mengingat kondisi dan situasional. Kalau ditinggal terus seperti peneliti antropolog gitu ya, yang meneliti masyarakat suku di pedalaman Kalimantan Timur misalnya, itu bisa berbulan-bulan. Jadi ibu harus sesuaikan dong. Aku ini harus seperti apa, tapi aku mengerti benar gitu. Makanya tujuan ibu mencari informan kunci itu juga mencari fenomena-fenomena yang bisa direkam oleh informan kunci itu untuk disampaikan ibu sebagai referensinya. Jadi ibu tidak perlu 3 bulan di situ, Bu. Nanti 3 bulan juga kapan ibu nulisnya kan gitu. Ya kalau di situ ada internet. Oh iya, betul. Ya betul kan? Secara strategis, peneliti itu harus cerdas, Bu. Jadi bisa diskon ya Pak ya? Iya, makanya dalam metode ibu sebutkan bacanya metode pengambilan data dilakukan secara semi partisipasi. Apa itu? Ya. Tidak tinggal lama. Jangan tinggal lama Pak Tri. Iya, kalau semi kan tidak lama. Kalau yang full participation kan yang lama di sana. Ya itu, kan sayang sekali. Jadi peneliti kan bisa memilah manakah saya harus semi dan manakah saya cuma cross section. Aku datang, aku pulang dulu. Kan gitu kan? Jadi cross section riset itu artinya penelitian dilakukan pada saat penampangan saya ini datang. Nah ini aku datang, ini cross section riset. Tapi kalau sudah partisipasi 1, 2, 3 hari sampai seminggu lah semi. Karena yang perlu diamati adalah fenomena. Jadi mari pendekatan Bapak, Ibu pakai fenomenologis. Apa tuh jane, piye tuh jane kan gitu. Ya, Prof. Oke. Saya tambahkan lagi. Nah, subjek penelitian ini sekarang. Subjek penelitian merupakan narasumber yang sekaligus decision maker maksud saya, atau narasumber yang memahami situasi dan kondisi sosial. Kita sebut juga subjek penelitian. Kenapa? Karena dia orang. Narasumber itu orang, individu
yang mampu untuk menjawab segala pertanyaan dari peneliti. Narasumber ditetapkan oleh peneliti secara purposive setelah memahami situasi lokus dengan pendekatan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Subjek penelitian ditetapkan oleh peneliti. Pada saat kapan? Pada saat resurvey. Loh kok tergesa-gesa? Lah itulah bedanya kualitatif dan kuantitatif. Kalau pada penelitian kuantitatif, informannya sudah ditetapkan karena judulnya sudah mengarah ke situ. Respondennya juga bisa ditetapkan jumlahnya. Tapi kualitatif tidak. Penelitilah yang akan mencari di lapangan. Berdasarkan fakta, fenomena, dan observasi, dokumentasi, Bapak Ibu langsung mengembangkan gagasan pemikirannya. Inilah narasumber saya, gitu. Nah, sekarang contohnya ini, Bapak Ibu lihat. Lokus kajian, pada lokus lakukanlah observasi, dokumentasi, wawancara. Ya, kemudian pada indikasi sampelnya sudah dijelasin. Orangnya narasumber adalah orang yang paham akan kondisi sosial. Dia decision maker. Dia sesuai dengan tujuan penelitian Bapak. Sampel terpilih berdasarkan indikasi sampel. Jumlahnya sedikit, kurang dari 5 boleh. Betul-betul representatif. 3, seandainya berkembang, tidak melebihi sampel utama dan disarankan oleh informan terdahulu. Jadi kita akan memilih orang baru itu juga atas arahan informan lama. Nah, caranya sekarang gini. Nah, berkembangnya seperti ini, seperti apa yang tadi dikatakan Pak Ivan. Informan pertama adalah A. Kemudian berkembang menjadi informan kedua B dan sekaligus juga informannya C. A1. Kemudian A1 menunjuk informan C. Informan C ini juga ditunjuk oleh informan B. Kemudian informan C itu menunjuk kepada B1 juga pada C1. C1 sudah jenuh maka selesai. C ke D sudah jenuh maka selesai. Seperti inilah snowball sampling tadi. Apa yang dikatakan Pak Ivan. Kemudian Maaf, Prof, belum tampil di layar, Prof. Belum tampil ya. Bentar Bapak. Nah, ini. Tadi saya sebutkan dulu dari sini dulu. Nah, ini snowball sampling yang tadi dilihat oleh Pak Ivan. Ini snowball sampling untuk pemilihan informan. Kemudian teknik samplingnya kayak apa? Di sini ada probability sampling, yaitu setiap elemen atau setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Sedangkan yang non probability sampling, tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama menjadi sampel penelitian. Nah, kemudian contohnya ini, teknik pengambilan sampel. Probability sampling, sample random, proportional stratified, disproportional stratified, area sampling. Non probability, purposive, kuota, accidental, jenuh, dan snowball. Nah, di dalam penelitian kualitatif, Bapak Ibu akan menggunakan yang mana? Tentu saja akan menggunakan yang non ini. Karena akan berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Khususnya adalah pada accidental. Yang pertama purposive, kemudian dari purposive ini ditetapkan accidental atas arahan dari narasumber 1 dan snowball gitu. Oke. Kemudian kriteria narasumber. Mereka yang memahami sesuatu melalui proses enkulturisasi. Tidak sekedar mengetahui, akan tetapi juga menghayati. Yang kedua, indikatornya. Mereka yang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Ketiga, mereka yang mempunyai waktu untuk memberi informasi. Keempat, mereka yang tidak memberikan informasi atas hasil kemasannya sendiri.
Kelima, mereka yang awalnya asing terhadap peneliti dan awalnya menjadikan peneliti adalah narasumber. Nah, kemudian ciri-ciri dari sampel purposive. 1. Sebagai pedoman awal terjun ke lapangan. Setelah turun lapangan, sampel boleh saja berubah sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, berkembang sesuai dengan arahan dari informan atau narasumber. Lihat gambar 71 yang tadi Pak Ivan tanya itu snowball. Yang ketiga, informan atau narasumber terpilih akan berhenti setelah unformed jenuh. Artinya pertanyaan sudah tidak bisa dijawab lagi. Silakan Bapak Ibu kalau mau menanyakan. Pak, boleh balik lagi ke slide nggak yang nasum itu? Oh ya. Yang ini, Prof. Kan Ini kan? katanya bukan. Yang ini? Yang mana Bu? Saya ulangi dari sini. Probability dan non probability Yang tadi satu mungkin. lagi yang ada birunya ini. Ya betul probability dan tanah. Oke. Berarti kalau secara kualitatif kata Prof ini adalah non probability sampling ya? Ya. Ya, tapi ada yang positif, kuota, accidental, jenuh, dan snowball. Snowball ya. Pertanyaan saya gini, Bu. Kalau snowball itu kan berarti kan info 1 dia semakin menggeluk seperti bola salju, terus dan akan semakin besar, gitu ya, Prof ya. Bukannya kalau di kualitatif ini dari judul kita sudah benar-benar plot dia yang betul-betul dengan kriteria yang tertentu saja sudah kuat gitu. Nah kalau yang sudah betul-betul gitu, jadi nggak ada bisa digeser ke kiri, geser ke kanan, kecenderungan hanya paham sedikit gitu, tidak. Tapi dia betul-betul apakah dan snowball bisa mewakili kualitatif, Pak? Ibu harus pahami bahasanya pada pertemuan pertama dengan narasumber pertama itu kan baru satu, kemudian bukan accidental, artinya terus by aksi harus begini. Di lapangan, ibu kan juga berkembang untuk selalu mengobservasi, mendokumentasi, dan selalu menanyakan secara cross-check pada responden. Jadi snowball pun itu juga akan ibu batasi pada informan seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Ivan, ketika sudah unformed jenuh, jadi sudah bentuknya sudah jenuh, udah nggak bisa dijawab. Jadi snowballnya itu berkembangnya paling untuk informan kunci ya, yang memahami wilayah situ, by action pun tidak akan lebih dari 5. Nah, misalnya ada lebih dari 5, ibu menetapkan kriterianya dulu, apakah kriterianya ini masuk enggak. Jadi kalau ibu tetapkan dulu, bisa terjadi bias, Bu. Bisa terjadi bias, makanya yang membedakan kualitatif subjektivitas peneliti tinggi, tapi jangan sampai terjadi bias. Makanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu untuk cross check. Tapi ibu tidak bisa memutuskan, oh kayak gini loh, belum. Walaupun ada indikator standar, paling tidak mendekati seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang tidak sama dengan kuantitatif yang sudah ditetapkan, itu tahu itu enggak. Tapi pada kualitatif harus memiliki kepahaman dan penghayatan pada lokasi lokus. Yang kedua, dia bisa memberikan jawaban-jawaban pada peneliti. Yang ketiga, dia memahami peneliti dan membantu di dalam peneliti itu mengorek data-data atau informasi-informasi. Begitu, Ibu? Ya, Pak. Jadi non saya Bu, karena informan ini harganya 500.000 ya Bu ya. Iya Pak. Ya itu kan harus dipikirkan. Kalau banyak-banyak 2,5 juta. Kalau cuma proyek thank you, Ibu dari mana ya? Ya enggak. Mohon maaf ini karena kualitatif Ibu banyak bertatap muka dengan mereka, khususnya informan. Bahkan biasanya membawakan dari desanya itu beras, kemudian kacang, itu biasa. Karena rasa mereka dihargai itu. Desanya dihargai untuk diterima.
Jadi betul-betul kualitatif sangat menarik. Sangat menarik bagi yang senang ya. Karena memang punya gaya sendiri. Dan di setiap kampus pun punya dua gaya kuantitatif dan gaya kualitatif. Begitu Bu Erma? Iya Pak, iya Prof. Ya, silakan yang lain Bu Ivani. Pak Ivan? Ya, siap, Prof. Untuk sementara sudah cukup jelas, Prof. Ya, oke. Tinggal nanti kita latihan NVivo ya, Pak. Ya. NVivo-nya sudah disiapin? Sudah. Sudah, Dek. Oke. Ada yang lain? Pak Narno? Sunarno? Lanjut Prof, udah. Oke. Saya mau tahu Bu Mutiara ini. Bu Mutiara silakan Bu Mutiara. Untuk tanya. Bu Mutiara, silakan. Gak ada Pak Teguh? Gak ada. Pak Suryo? Hadir. Iya, aku tahu dari sini kelihatan. Aduh, ada yang ditanya nggak? Pelajaran udah selesai belum? Sudah sementara jelas Prof. Alhamdulillah. Nah ini, itu kalau NVivo seneng ini Bapak Ibu ini. Ya. Ada Kalau data di- suara, data gambar, data transkrip. Kalau di latihannya dengan Prof. Gozali sampai 5 session. Jadi kita sampai session gitu. Karena sekali, itu kan 6 kali lagi ya. Berarti cukup nanti memindahkan data, kemudian buat coding, buat gitu sampai pembuatan map, gitu ya. Pada NVivo 10 mapnya nggak bagus, tapi pada 12 bagus. Dan kalau Ibu Erma pengen NVivo 12, silakan Bu Erma lihat di penelitian empiris yang Ibah Dikti gitu ya. Itu ada NVivo. Kemudian juga jurnal keperawatan yang berkaitan dengan performance perawat pada salah apa Pak Dokter? Apa itu? Sal perawatan itu loh. Jadi dia hanya mau meneliti kinerja di situ. Bagus ya. Saya lihat bagus sini. Dan cara tampilannya sederhana. Dan saya menjawab tentang Bu Erma tadi, memang di kita yang hadir pada malam hari ini tidak semuanya psikologi. Ya nggak apa-apa. Jadi kualitatif itu Ibu Prodit bilang dalam 3 tahun itu hanya 1 disertasi kualitatif. Yang lain kuantitatif. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing gitu ya. Kalau mau kuantitatif dengan apa yang diteliti Bu Erma juga bisa. Karena mungkin karena saya psikologi dan kebetulan saya klinis, jadi kalau untuk kuanti itu memang sudah terplot dengan kriteria. Misalnya yang terbaru itu adalah penelitian saya gambaran self injuries, gambaran pada pelaku self injuries. Nah, berarti yang saya benar-benar ambil mereka dengan kriteria yang self injuries, jadi tidak terjadi. Iya betul. Ya sudah plot saja gitu, nggak ada lagi bakal terjadi. Oke. Kalau Bu Erma itu sudah tetapkan kualitatif, diperkuat Bu. Tapi Sudah susah diputuskan. fokusnya nanti Pak kalau saya ngambilnya. Nah kalau sedikit repot. Sekarang minimal. Kalau kualitatif Ibu nggak repot, tinggal diambil beberapa rumah sakit, Ibu ambil informan kuncinya masing-masing 3, apa 4, apa 5 sudah. Jadi kalau di total kan sudah 20 orang informan. Tapi kalau hanya 1 rumah sakit gitu ya, nampaknya untuk disertasi kurang memberikan suatu sampel gitu, suatu contoh yang bisa digeneralisasi gitu. Ya Bu ya, itu biasanya ditolak sama Putri atau Bu. Kualitatif siapa ya? Putri apa Bu? Pak Korsel. Pak Cornelius, Pak Prof. Onje. Pasti Bu.
Belum pasti Prof. Ya nanti promotornya siapa yang di kampus. Ya makanya Belum pasti Prof. Kan. Oke. Pak Cornelius, Bu Irma kalau mau kualitatif segera siap-siap karena orang-orangnya sedikit Bu. Kualitatifnya sedikit Bu. Belum. Prof, Ya. konten PowerPoint-nya bisa di-share ke kami, Prof. Oh iya Bu. Yang mana Bu? Semuanya, Prof. Oh nanti saya kirim ke Pak Narno. Siap, Prof. Sebentar nanti saya kirim kalau kita udah undur. Terima kasih, Prof. Iya. Bagaimana kasih. Pak Tri? Siap. Mantap. Latihannya jangan lupa Pak Narno latihan, Pak Dokter latihan, Bu Irma, Ya, Bu Yuni, baik. Pak Ivan, Pak Teguh. Bu Mutiara ini loh, aku mau dengar suaranya nih. Nggak hadir ya Pak Narno ya? Ada ya. Mutiara. Lagi nyelam Prof. Mutiara tadi Gitu. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat. Kata Mas Toro ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Tapi masih ada nampaknya minggu ke-7 ya. Oke. Minggu ke-7 kita ketemu. Kalau Bapak Ibu sudah pengen NBBO saya dikabarin aja ya Pak Narno nanti langsung masuk ke Ya, NBBO. Bro. Tapi kalau Mungkin belum habis saya akan lebaran kali ya? masuk ke instrumen. Tapi Bapak Iya, Ibu saya sekarang kan baru pertemuan. masuk yang pakai kotak-kutik gitu. Tapi terserah, saya akan tunggu. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, Pak Tri, Pak Tri kok ada dua nih, sebelah kiri saya sama depan saya ada. Ini yang satu kameranya error, ini pakai HP. Kemudian Pak Ivan, Bu Yulin, Bu Irma, Pak Suryo, Pak Dokter, Pak Sunarno, Pak Kusmiran, Pak Cornelis, Bu Vika, Pak Teguh, dan Bu Mutiara. Kita ketemu dulu sampai jam sekian ini. Dan saya mengucapkan nanti kita akan ketemu setelah Lebaran ya, tidak salah ya. Setelah Lebaran. Terima kasih kalau ada Terima kasih, Prof. kesalahan saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya akan undur diri. Matur nuwun. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Naro kalau mau silakan mau diskusi dulu. Saya tutup saya. Oh ya, Prof. Amin. Pemil ya, Bu ya. Bu Irma sudah jelek ya, Bu Irma. Bu Mutiara lagi nidurin anaknya. Tak bisa ngilang gue dipanggil. Kan suaranya ya, Bu Irma dan Pak Teguh. Ampun dah. Soalnya hari ini Prof Hmm? tak bisa mendengar